Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Novtuliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari kelompok 1, mata kuliah preservasi dan konservasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari teman-teman sekelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sherly Maretno dan Vina Rahmaliudi yang nantinya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya ada Fitria Nurhaliza Lubis dan Faiza Salsabila yang nantinya akan membahas mengenai cara penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan juga cara penanggulangannya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian bahan pustaka dan juga pengertian dari kerusakan bahan pustaka. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur dari sebuah perpustakaan. Bahan pustaka ini juga biasanya disebut sebagai koleksi perpustakaan, yaitu dapat berupa buku, majalah, surat-surat kabar, dan sumber-sumber informasi lainnya yang berada di perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, bahan pustaka ini memiliki beberapa cakupan. Cakupan yang pertama yaitu karya dalam bentuk cetak, seperti karya grafis, dan yang termasuk ke dalam karya grafis ini adalah seperti surat kabar, laporan, dan terbitan berkala atau majalah. Dan cakupan yang kedua yaitu karya non-cetak. Karya non-cetak di sini seperti rekaman yang dikemas dalam bentuk kaset, piring hitam, ataupun dalam bentuk video. Selanjutnya cakupan ketiga. Cakupan yang ketiga adalah bentuk mikro. Bentuk mikro ini dapat berupa mikrofilm, mikropack, ataupun mikrofis. Selanjutnya yang terakhir ataupun yang keempat yaitu karya dalam bentuk digital ataupun elektronik lainnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerusakan dari bahan pustaka. Jadi kerusakan bahan pustaka di sini dapat kita artikan sebagai kondisi bahan pustaka yang rusak. Jadi kondisi bahan pustaka yang rusak ini mengakibatkan bahan pustaka itu kehilangan atau berkurang keoptimalannya dalam menyediakan informasi atau memberikan informasi kepada pemustaka di perpustakaan. Baiklah, saya Vina Rahmaliudi akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internalnya, di mana faktor internal ini terkait dengan karakteristik bahan pustaka. Aspek-aspek yang biasanya melekat pada suatu kertas ataupun bahan pustaka biasanya tidak bisa dihindari oleh para pustakawan, yaitu seperti senyawa asam, lem untuk merekatkannya, lignin, dan juga tinta yang digunakan. Yang pertama ada senyawa asam, di mana kertas tersusun dari senyawa kimia yang lambat laun akan terurai karena tinggi rendahnya suhu maupun kuat atau lemahnya cahaya yang masuk menerpa bahan pustaka. Senyawa asam yang tergantung di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis, di mana semakin cepat reaksi hidrolisis ini, maka semakin cepat pula kertas tersebut mengalami pelapukan. Jadi semakin tingginya kandungan asam pada kertas, maka semakin cepat pula terjadinya kerapuhan pada kertas. Yang kedua, lem. Lem atau perekat yang bagus dan juga sering digunakan di perpustakaan adalah jenis lem polivinil asetat atau PVA. Dikarenakan PVA ini memiliki warna seperti putih susu, cepat kering, tidak mengundang serangga, daya rekatnya yang kuat, serta sulit dilepaskan. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, lem ini akan tetap mengalami kerusakan dan kehilangan daya rekatnya. Yang ketiga ada lignin. Lignin adalah sebuah zat yang banyak terkandung dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin ini di dalamnya akan berakibatkan pada berubahnya warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan. Kemudian secara berangsur-angsur kertas ini akan menjadi lapuk. Jadi kertas yang memiliki kualitas kurang baik dengan indikasinya yang cepat berlaku dan berubah warna disebabkan karena kertasnya tersebut terbuat dari serat selulosa yang tidak murni dan juga mengandung senyawa lignin maupun hemiselulosa. Yang terakhir ada tinta. Tinta adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan bahan pustaka.
baik itu bahan pustaka berbentuk tercetak maupun tertulis. Jadi kualitas tinta yang digunakan pada kertas ikut serta menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada bahan pustaka. Tinta dengan kualitas yang baik yaitu tinta yang tidak akan hilang apabila digosok dan juga tidak luntur apabila terkena air. Baik, itulah faktor internal dari faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab kerusakan bahan pustaka, yaitu faktor lingkungan, faktor manusia, faktor bencana, dan faktor biota. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kerusakan bahan pustaka diantaranya yang pertama, cahaya. Cahaya adalah energi elektromagnetik yang berasal dari radiasi matahari atau berasal dari lampu listrik. Kerusakan bahan pustaka akibat cahaya tergantung pada panjang gelombang dan lama waktu pencahayaannya. Semakin kecil panjang gelombang dan semakin lama waktu pencahayaannya, maka semakin cepat pula bahan pustaka mengalami kerusakan. Cahaya memiliki pengaruh mengelantang yang dapat menyebabkan kertas pada bahan pustaka menjadi pucat dan tintanya memudar. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Semua bahan pencemar yang berasal dari udara sangat berbahaya bagi bahan pustaka. Contoh beberapa pencemaran udara diantaranya gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu suhu atau temperatur dan kelembaban udara yang tidak stabil. Dalam udara, temperatur berbanding terbalik dengan kelembaban udara. Semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah kelembaban udara. Begitupun sebaliknya. Kelembaban relatif di bawah 30% dapat menyebabkan keringnya material sehingga kertas mudah rapuh. Sedangkan kelembaban relatif di atas 75% dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan jamur pada bahan pustaka. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur dinamakan termometer, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban disebut higrometer. Adapun jenis alat yang dapat digunakan untuk mengukur kelembaban dan temperatur sekaligus dinamakan termohigrograf. Yang keempat yaitu debu. Debu sangat mudah sekali menempel pada bahan pustaka yang ditempatkan pada rak penyimpanan terbuka atau tanpa penutup cahaya. Debu atau kotoran lainnya yang berasal dari udara dan berada di kondisi ruang perpustakaan yang lembab dapat menimbulkan noda permanen pada bahan pustaka yang sangat sulit untuk dihilangkan. Yang kelima yaitu rak atau lemari penyimpanan yang tidak memenuhi syarat. Rak buku yang tidak sesuai dengan ukuran buku dapat menyebabkan kurang sempurnanya posisi buku. Misalnya, rak buku yang terlalu sempit, namun seolah-olah buku dipaksa masuk ke dalam rak tersebut, sehingga menyebabkan pengguna akan kesulitan pada saat mengambilnya. Begitupun pada saat rak penyimpanan masih memiliki banyak ruang kosong yang dapat menyebabkan banyak buku tumbang dan saling tumpang tindih sehingga tidak terlihat rapi. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Manusia yang tidak memperlakukan bahan pustaka dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Manusia dalam hal ini adalah pustakawan, pemustaka, dan pihak ketiga seperti petugas fotokopi dan penjilidan bahan pustaka. Beberapa kegiatan dalam keseharian yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka diantaranya melipat halaman buku pada saat membaca, menjadikan buku sebagai alas tangan, membuka halaman buku dengan menggunakan air liur, seringnya bahan pustaka dibaca dan dipinjam oleh pemustaka, membaca buku sambil membawa makanan dan minuman, melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret-coret atau merobek halaman buku, melakukan penjilidan dan memfotokopi bahan pustaka dengan cara yang asal-asalan, mencuri buku dengan maksud tertentu, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu faktor bencana. Bencana terdiri dari dua macam. Yang pertama bencana alam, contohnya seperti gunung meletus, gempa, tsunami, angin puting beliung, longsor, dan lain sebagainya. Bencana yang kedua yaitu bencana akibat ulah manusia, misalnya seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, dan perang. Kemunculan bencana secara tiba-tiba tersebut dalam waktu singkat dapat memusnahkan dan menghancurkan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Seperti nantinya kita akan menemukan bahan pustaka dalam keadaan kotor, basah, sobek, hancur, hilang, maupun sebagainya. Faktor yang keempat yaitu faktor biota. Beberapa biota yang menjadi perusak bahan pustaka diantaranya seperti semut, serangga. Contoh dari serangga ini misalnya seperti kecoa, rayap, ngengat, kutu buku, bubu buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasad remik atau mikroorganisme, contohnya seperti jamur. Lalu ada binatang pengerat, contohnya seperti tikus, dan substansi biologis seperti bakteri dan lumut.
Penyebab munculnya biota-biota perusak bahan pustaka tersebut dapat disebabkan karena keteledoran dari si pemakai. Misalnya seperti adanya sisa makanan dan minuman yang dapat menimbulkan sampah dan bau yang tidak sedap pada bahan pustaka. Selain itu juga dapat dikarenakan kondisi ruang perpustakaan yang lembab akibat atap yang bocor atau AC yang rusak, kurangnya pencahayaan, sirkulasi udara yang tidak berjalan dengan baik, kondisi ruang perpustakaan yang kotor, perabotan yang berdebu, adanya sarang laba-laba, dan lain sebagainya. Biota-biota tersebut dapat merusak bahan pustaka dengan cara memakan kertas hingga berlubang dan hilang, membuat sarang di sela-sela kertas, meninggalkan kotoran pada bahan pustaka, dan lain sebagainya. Pencegahan karena faktor lingkungan. Yang pertama, mencegah kerusakan karena temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan yaitu 20-24 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 45-60%. Jika temperatur atau kelembapan udara di perpustakaan tinggi, maka dapat diturunkan dengan menggunakan alat dehumidifier yang digunakan untuk menurunkan kelembapan udara pada ruangan tertutup, dan silika gel yang dapat digunakan untuk menurunkan kelembapan udara pada lemari atau filling kabinet. Yang kedua, mencegah kerusakan karena faktor cahaya. Sinar ultraviolet merupakan sinar yang berbahaya yang dapat merusak bahan pustaka. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan koleksi, baik secara langsung ataupun dari pantulan, dapat dihalangi dengan menggunakan gorden. Untuk mengurangi radiasi sinar ultraviolet dapat dilakukan dengan menggunakan filter film yang direkatkan pada jendela, dan sebaiknya bahan pustaka dijauhkan letaknya dari jendela. Untuk mencegah kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan oleh cahaya lampu, dapat menggunakan filter tabung yang disarungkan pada lampu, dan ruang penyimpanan bahan pustaka sebaiknya tidak lebih dari 75 watt. Yang ketiga, mencegah kerusakan karena pencemaran udara. Hal ini dapat dilakukan pada ruangan ber-AC, karena AC terdapat filter yang dapat menyaring udara, dan biasanya ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga dapat mengurangi debu. Selanjutnya yaitu dipasangkan alat yang dapat menyerap udara pada ruangan, yang mana pada alat tersebut terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemaran, dan juga terdapat filter yang dapat menyaring udara dari debu. Selanjutnya yaitu dengan menyimpan buku-buku di dalam kotak-kotak pelindung. Yang keempat, mencegah kerusakan karena bencana alam. Bahan pustaka yang terkena banjir sebaiknya langsung dikeringkan di ruangan yang hangat, tidak boleh dikeringkan di bawah sinar matahari. Untuk mencegah kerusakan karena kebakaran, bahan pustaka sebaiknya diletakkan jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Disediakannya alarm atau smoke detector yang dipasang untuk mengetahui dengan cepat adanya kebakaran. Dan disediakannya alat pemadam kebakaran yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Alat pemadam kebakaran ini tidak boleh dari air tetapi dari gas karbon dioksida. Pencegahan kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga, dapat dilakukan dengan cara memeriksa secara rutin bahan-bahan pustaka, membersihkan tempat penyimpanan, menurunkan kelembapan udara, dan buku-buku tidak disusun secara rapat di rak agar tidak menghalangi sirkulasi udara. Pada rak diletakkannya bahan-bahan yang berbau untuk mutu serangga seperti kapur barus, naphthalen, dan paradiklorobenzena. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan agar bahan pustaka terhindar dari kerusakan. Yang pertama itu dari segi penataan dan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan hal yang penting dalam perpustakaan. Jika tempat penyimpanan tidak sesuai dengan kriteria perpustakaan dan juga tidak memadai, maka bahan pustaka kemungkinan akan menyebabkan kerusakan dari segi fisik maupun kimia. Kemudian, tempat penyimpanan juga harus dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan pustaka. Untuk rak-rak buku di perpustakaan itu juga harus dibuat dari bahan yang tidak merusak buku yang ada di perpustakaan. Dan khusus untuk rak buku yang bagian bawah itu harus dibuat minimal 10 cm di atas permukaan lantai perpustakaan agar dapat terhindar dari kemungkinan adanya kebocoran pipa air di perpustakaan. Lalu yang kedua itu dilakukan penjilitan. Penjilitan yang kurang baik masih sering diterapkan pada buku-buku yang ada di perpustakaan
perpustakaan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu informasi yang ada di dalamnya. Maka dari itu kita sebagai pustakawan nantinya harus turut memikirkan bahan apa yang tepat dalam menjilid bahan pustaka ini, dan kemudian harus tahu bagaimana tipe yang bagus dalam menjilid bahan pustaka. Dan untuk buku yang kertasnya sudah lapuk itu tidak boleh dijilid kembali. Bahan dari penjilitan itu harus bebas dari asam dan kuat dan juga stabil. Yang ketiga itu adalah kebersihan. Membersihkan ruangan dan bahan pustaka merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi staf yang membersihkan ruangan dan bahan pustaka harus diberikan informasi yang tepat agar mereka dapat mengetahui bagaimana cara yang benar dalam membersihkan ruangan dan bahan pustaka. Kemudian dilakukannya pemeriksaan secara berkala terhadap koleksi dan fasilitas penyimpanan bahan pustaka itu dilakukan agar dapat mengetahui lebih awal penyebab dari kerusakannya, baik itu mungkin karena kelembapan udara ataupun karena serangga. Lalu yang keempat itu adalah penanganan. Penanganan bahan pustaka itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang itu harus diajarkan, dibimbing dan juga dibiasakan. Maka dari itu penanganan bahan pustaka itu kuncinya berada pada pustakaan sendiri. Nah, penanganan bahan pustaka itu adalah cara pelestarian bahan pustaka yang murah dan akan menghemat dana karena dapat mengurangi kerusakan akibat dari penanganan, baik itu dilakukan oleh pustakaan sendiri maupun yang tidak disengaja dilakukan oleh pemustaka. Lalu yang terakhir dilakukannya reproduksi. Reproduksi adalah usaha pelestarian informasi bahan pustaka seperti fotokopi, dan juga digitalisasi. Jika kita memang ingin memfotokopi bahan pustaka seperti misalnya buku, maka kita harus berhati-hati terhadap bahan pustaka tersebut. Misalnya dari segi penjilitannya, jika kita tidak berhati-hati maka penjilitan buku tersebut akan rusak dan fisik dari bahan pustaka tersebut akan rusak.